tell you. Perbahaners dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua ya CH. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ujang Bedil, yang dimana kali ini saya akan merangkum sebuah film jadul yang pastinya tidak asing lagi di telinga kalian. Tapi meskipun film jadul, film ini tak kalah seru dengan film-film terbaru saat ini dong pastinya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja pasang handsfree, siapkan kopi, dan selamat menonton. Berlatar di sebuah pedesaan kecil di Amerika Serikat yang jauh dari perkotaan, kisah akan berfokus kepada seorang veteran perang Vietnam yang baru saja kembali. Dia adalah sosok abah saya yang selalu kuat meskipun tidak kebal bacok dan peluru, namun bisa menghancurkan satu batalion dengan hanya seorang diri. Dia adalah John Rambo, sang tentara yang dikenal tak terkalahkan dan sekarang harus kembali ke kehidupan normal dan bermaksud untuk menemui seorang temannya sesama tentara ketika masih ada di Vietnam beberapa waktu yang lalu. Tiba pada alamat yang dituju, Rambo pun harus menerima fakta yang mengecewakan ketika sahabatnya harus meninggal dunia akibat kanker yang dideritanya. Lalu Rambo pun melanjutkan perjalanannya ke sebuah kota kecil yang bernama Holiday Land untuk mencari makan dan tempat tinggal sementara waktu. Lalu kita diperlihatkan kepada sheriff di kota kecil ini. Dia bernama Will. Ini dia cungurnya. Ia sangat senang kerja di kota kecil ini karena penuh kedamaian dan ketenangan yang membuatnya tidak perlu bekerja keras dan bisa bekerja dengan santai sepanjang hari. Sehingga ketika ia melihat Rambo memakai jaket US Army dan wajah lesu sehabis perang, Will merasa jika keberadaan Rambo di sini bisa berpotensi menimbulkan masalah. Lalu Will pun meminta Rambo untuk memasuki mobilnya dan diantarkan keluar dari kota kecil ini. Is there any law against me getting something here? Yeah, me. Want guys like you in this town. Drifter. Sesampainya di batas kota, Will langsung menurunkan Rambo dan memperingatkannya untuk tidak kembali lagi ke sini, di mana Rambo yang keras kepala dan hanya ingin mencari makan dan tempat tinggal saja, dengan cueknya berjalan kembali ke kota kecil ini sehingga Will menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi. Let me see some ID. Di sana, Rambo dibawa ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa identitasnya. Dan saat Rambo ditanya siapa namanya, saat itulah dia teringat masa lalunya ketika perang di Vietnam dan merasa trauma ketika diinterogasi dengan nada yang tinggi. Your name? Nampaknya Rambo pun tidak terima diperlakukan seperti ini, bahkan saat disuruh cap jari tangannya seperti menahan karena tak ingin dipaksa seperti itu. Hingga saat Will datang barulah Rambo diberikan peringatan keras dengan disemprot oleh air untuk membersihkan badannya. Tak hanya itu, Rambo pun diperlakukan secara tidak hormat seolah tidak memiliki jasa apapun untuk negaranya, di mana mereka semua benar-benar tidak tahu jika sosok yang saat ini sedang mereka intimidasi adalah Ujang Rambo yang bisa kapan saja menewaskan mereka dalam sekejap. Take it easy. Take this, Mitch. How blind are you? Can't you see this guy's crazy? Ketika brewoknya akan dicukur, Rambo kembali teringat ketika dia ditawan oleh musuh, di mana saat kesabarannya sudah habis. Saat itulah Rambo bertindak dan menghajar mereka semua lalu kabur menggunakan motor yang dicurinya.
Lalu terjadilah kejar-kejaran yang dimana Rambo melarikan diri ke dalam hutan dan Will pun masih saja mengejar Rambo. Hingga Will pun terperosok dan membuat mobilnya terguling. Rambo pun naik ke atas bukit dan masuk ke dalam hutan dan hanya bermodalkan pisau legend yang dibawanya. Rambo pun membuat pakaian menggunakan kain bekas yang ditemukannya. Dengan kejadian ini, Will pun semakin berambisi untuk menangkap Rambo. Lalu dia mengerahkan satu helikopter yang berisikan penembak jitu untuk mendapatkan Rambo dalam keadaan hidup atau mati. Rambo yang terdesak pun terpaksa untuk turun dari tebing yang curam. Lalu si penembak jitu menyuruh untuk mendekatkan helikopternya, namun si pilot menolak karena bisa membuat pesawatnya oleng dan tidak stabil. Namun si sniper mengancam akan menembaknya. Si pilot pun tak punya pilihan lain, lalu menuruti perintahnya. Rambo yang tak ingin ada korban jiwa lagi pun memutuskan untuk menyerahkan diri dan hanya ingin pergi tanpa harus ada masalah lagi. Tetapi kedua anak buah Will malah menembak Rambo hingga Rambo tak punya pilihan lain selain bersembunyi dan menghadapi mereka seperti saat dia berperang saat itu. Setelah itu, Will mendapat informasi dari anak buahnya soal siapa Rambo sebenarnya, dan mereka semua pun seakan terkejut kalau mengetahui jika Rambo adalah seorang veteran perang Vietnam yang sudah baret hijau dan menerima medali kehormatan tertinggi sebagai pahlawan perang. John Rambo is a Vietnam vet. Those Green Berets, they're real badasses. Bukannya takut atau memilih bersikap bijaksana, Will justru semakin berambisi untuk mendapatkan Rambo, apalagi setelah melihat anak buahnya mati. Dia tak ingin melaporkan hal ini kepada kepolisian negara dan justru ingin mendapatkan Rambo seperti seorang penjahat agar nama dan jabatannya naik. You let the state police handle this. Damn it! Look at him! Go out there now, you listen, boy, and you listen to me good. I'm gonna get that son of a bitch. Tanpa dia sadari, keputusannya ini justru akan membuat anak buahnya menderita karena jika Rambo marah, dia akan bertindak seolah berada di medan perang dan akan melakukan segala cara untuk mempertahankan diri. Dengan menggunakan anjing pelacak, Will dan anak buahnya semakin jauh masuk ke dalam hutan, dan saat dia melihat sosok seorang sedang berdiri, Will dan anak buahnya langsung berbeletukan menembaki targetnya itu. Dan rupanya itu hanyalah bebegik yang sengaja dibuat oleh Rambo. Lalu Will menyuruh anak buahnya untuk maju memeriksa titik tersebut, dan tiba-tiba dari sini satu persatu anak buah Will dilumpuhkan, yang dimana Will sudah salah besar ketika ingin menangkap seorang ujang Rambo karena dengan pengalaman perang yang dimilikinya, Rambo jelas bukan tandingan mereka yang masih amatiran itu. Di sini Rambo memperingatkan Will untuk berhenti mengejarnya. Atos atuh ulah ngudag abi wae. Karena jika dia mau, Rambo bisa saja membunuh mereka semua. Tetapi karena ini masih peringatan awal, Rambo masih berbaik hati dengan hanya melukai mereka tanpa menghilangkan nyawanya. Push it. Don't push it, I'll give you up. I could have killed them all. Lalu kejadian ini pun sontak ramai di media, dan akhirnya berita ini sampai kepada kepolisian negara dan seorang kolonel dari pasukan khususnya yang diturunkan hanya untuk menangkap satu orang saja. How bad is the situation?
Dia bernama Samuel Troutman, seseorang yang berjasa besar dan sekaligus pencipta mesin pembunuh, yaitu si Rambo ini. Lalu si kolonel meminta Will untuk menghentikan ini dan membiarkan Rambo hidup bebas, karena meskipun Will mengirim banyak pasukan untuk mengejarnya, Rambo tidak akan pernah tertangkap karena selalu bisa menemukan solusi di setiap permasalahan medan perang. We're a little busy this morning, Colonel. What can I do for you? I've come to get my boy. I wonder why the Pentagon would send a full-bird colonel. You, Rambo, from you. I came here to rescue you from him. Karena mereka gengsi dan tak mau menyerah begitu saja, Will justru menantang kolonel jika dirinya sudah meminta bantuan pada pasukan Garda Nasional untuk mengepung hutan tempat Rambo bersembunyi dan akan segera menangkapnya. I do my own work. I don't figure the best way to do that is to close my eyes and hope he... You send that money, don't forget one thing. What? A good supply of body bags. Rambo sendiri sempat mengambil alat komunikasi milik Witch, lalu Will meminta kolonel untuk berkomunikasi dengannya. Sementara Will akan melacak posisi Rambo menggunakan alat pelacaknya. Copy leader, to identify Baker T. Copy leader to Raven. Talk to me, Johnny. They're all gone, sir. It's him. Get on it. Dan benar saja, Rambo baru mau bicara ketika si kolonel yang meminta, di mana Rambo mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak ingin hal ini terjadi jika bukan karena Will dan anak buahnya yang memulai duluan. Jika saja Will dan anak buahnya bersikap baik saat pemeriksaan, mungkin Rambo tidak akan bersikap seagresif tadi yang membuat situasinya menjadi rumit seperti ini. We'll talk about that when you come in. I can't do that, sir. There wouldn't be no trouble except for that king shit cup. All I want. They drew first blood. Esoknya, terlihat satu batalion pasukan Garda Nasional diturunkan hanya untuk menangkap Rambo seorang. Dan kebanyakan prajurit ini sudah tahu siapa Rambo dan sebenarnya ragu untuk melakukan ini. Tetapi karena ini perintah, mereka semua tidak punya pilihan lain. Lalu Rambo tak sengaja bertemu dengan seorang anak pemburu yang hampir saja dia bunuh. Beruntung Rambo segera menyadarinya, tetapi ketika anak itu kembali pada bapaknya, para pemburu ini justru malah menembakkan senapan sehingga pasukan Garda Nasional menyadari posisi Rambo saat ini. Don't shoot, cool down! This way, let's go! Rambo pun kembali ke tempat persembunyiannya, yakni sebuah gua. Lalu si ketua tim pun menyuruh untuk menembak Rambo secara bersama-sama. Tetapi tak ada satupun yang tepat sasaran. Dan saat giliran Rambo yang menembak, semua prajurit ini mengerut ketakutan dan tak ada satupun dari mereka yang berani untuk menembaknya lagi. Guys, shoot! Dan yang menariknya adalah ketika si ketua menyuruh satu orang untuk maju sebagai pancingan, namun tak ada satupun prajurit yang berani melakukannya dengan alasan takut mati dan sudah kena mental duluan saat mendengar nama Rambo. Lalu si ketua pun menembak menggunakan basoka dan tiba-tiba Rambo! It's your last chance to come out! That man is Seeger! Bullseye! mengira jika Rambo sudah tewas, si ketua dan prajurit pun berfoto bersama sebagai bentuk kebanggaan atas pencapaian mereka bisa membunuh seorang Rambo. Lalu muncullah Will yang datang ke lokasi dan langsung membubarkan mereka semua karena Will masih belum puas jika tidak membunuh Rambo dengan tangannya sendiri. Gonna have to dig his body out of there right away. Buried in a hole by a bunch of goddamn weekend warriors. Sementara itu, prajurit diminta untuk menggali jasad Rambo. Will dan kolonel pun kembali ke kota untuk berbicara mengenai kekecewaan Will dengan ini, karena Will sebenarnya sangat ingin menangkapnya hidup-hidup dan menyiksa Rambo dengan tangannya sendiri untuk menunjukkan betapa kuat dan berkuasanya dia di kota ini. Well, I wanted to kill him so bad I could taste it. Ya, rupanya Rambo berhasil selamat dengan masuk ke dalam gua dan dia mampu memanfaatkan apa yang ada di dalam untuk menyalakan obor dan mencari jalan keluar ke dalam gua yang semakin sempit.
Dan luar biasanya Rambo berhasil menemukan jalan keluar dari gua itu, lalu dia menuju ke arah mobil untuk menyabotase salah satu mobil tersebut. Rambo pun berhasil mensabotase sebuah mobil yang mengangkut senjata berat. Lalu Rambo menyuruh supir untuk keluar jikalau masih sayang dengan nyawanya sendiri. Lalu terjadilah kejar-kejaran dengan sebuah mobil polisi, tetapi karena skill mengemudi yang baik, Rambo pun mampu membuat mobil polisi itu nyungsep dan menabrak mobil yang lain. Sampai saat ini tidak ada satupun korban jiwa atas aksi yang dilakukan oleh Rambo. Paling hanya membuat luka-luka dan tidak menyebabkan kehilangan nyawa, sehingga Rambo masih tetap menjadi pribadi yang baik karena tidak sampai membunuh warga sipil yang ada di kota tersebut. Berita tentang Rambo yang masih hidup pun akhirnya sampai ke jejewer si Will. Entah harus senang atau hariwang, tetapi Will sadar betul jika Rambo pasti tidak akan membiarkan dirinya lolos. Sehingga dia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membuat benteng pertahanan agar Rambo tidak bisa memasuki kota ini. Lalu Rambo pun berhasil melewati pagar betis dan masuk ke dalam kota. Dan ketika sudah sampai di sana, Rambo pun segera turun dari mobil dan mengambil senjata berat, lalu meledakkan sebuah pom bensin untuk memancing kemarahan si Will dan mengalihkan perhatian semua orang. Will yang semakin marah pun ingin menghabisi Rambo, menyuruh semua warga untuk mengevakuasi diri dan meninggalkan kota. Lalu untuk terakhir kalinya, Kolonel Sam memperingatkan Will untuk menghentikan niatnya dan membiarkan Rambo menyerahkan diri. Namun Will yang sangat pedegong pun tetap melanjutkan niatnya untuk membuktikan kepada warga bahwa dirinya memiliki pengaruh besar di kota kecil ini. Akibat ledakan di pom bensin, semua petugas pun beralih ke sana sehingga area kantor sheriff menjadi kosong. Sadar jika Rambo sudah semakin dekat, Will pun naik ke atas gedung dan berniat untuk membunuh Rambo dari atas gedung. Saat itulah Rambo menembak semua gardu listrik dan lampu toko agar area ini menjadi gelap gulita, dan hal tersebut jelas membuat Will menjadi sangat panik kalau dia tak bisa melihat jelas apapun yang ada di bawahnya. Kondisi ini membuat Rambo lebih leluasa untuk bergerak, di mana dia pelan-pelan masuk ke dalam kantor sheriff dan mencoba untuk melumpuhkan Will dari bawah sana. Saat akan membunuh Will, muncul si kolonel untuk menenangkannya. Di situ Rambo ambakan sambil menangis meluapkan kekesalan atas sikap warga yang seolah tidak menerima jasanya ketika perang di Vietnam. Di sana, di medan perang, Rambo memiliki banyak teman dan punya tanggung jawab besar untuk menjaga setiap peralatan dengan harga jutaan dolar. Tapi di sini, di dunia yang tenang ini, Rambo hanya dianggap sebagai gelandangan yang tidak berharga. Bahkan untuk makan saja, Rambo diusir oleh Will yang menuduhnya akan menimbulkan masalah di kota kecil ini.
tamat ending yang sangat merambokkan. Dan jikalau si Will dan anak buahnya bersikap ramah dan sopan santun, mungkin Rambo tidak akan bertindak sejauh ini. Dan jika Will tidak egois dan merasa hebat akan dirinya sendiri, mungkin korban luka-luka tidak akan pernah ada. Dan itulah contoh orang yang sok jago dan atasan yang merasa dirinya paling hebat, bahkan rela mengorbankan anak buahnya demi naik jabatan. Wah. Baiklah, saya Ujang pamit dan undur diri. Tapi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa gerakan jempol kalian untuk memencet tombol yang ada jempolnya juga, lalu pencet yang ada bacaan subscribe-nya. Hehehe. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Proma, obat lambung ular kobra. Walah.